Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul sikap konsumen. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Tiska Ratnadewi, yang kedua Tresia Esarfabella, yang ketiga Kuku Prastika Pramita, dan yang terakhir yaitu Faida Sari Himawati. A. Pengertian sikap konsumen. Sikap konsumen adalah suatu mental dan syaraf yang berkaitan dengan perasaan untuk menanggapi, diorganisasikan melalui pengalaman, dan memiliki pengaruh yang mengarah dan atau dinamis terhadap perilaku. Sikap konsumen menurut Robbins adalah pernyataan-pernyataan atau penilaian evaluatif berkaitan dengan objek, orang, atau suatu peristiwa. Mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen pada saat ini merupakan hal yang sangat penting. Dengan memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Konsumen merupakan aset paling berharga bagi semua bisnis. Tanpa dukungan mereka, bisnis tidak dapat eksis. Sebaliknya, jika bisnis tersebut sukses memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, konsumen akan memberikan lebih dengan merekomendasikannya kepada teman atau relasinya. Ada 3 komponen sikap, yaitu 1. Kognitif, berkaitan dengan pikiran seseorang, apa yang dipikirkan konsumen. Yang kedua, afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan dan sifat emosional, misalnya senang dengan kepuasan konsumen. Yang ketiga, konatif. Konatif berkaitan dengan tindakan, seperti keterampilan seseorang membuat sebuah produk. B. Fungsi-fungsi sikap konsumen. Fungsi dari sikap adalah menyimpan memori jangka panjang sehingga orang bisa dengan mudah kembali ke suatu hal yang tepat ketika sedang menghadapi isu atau masalah pada produk, merek, dan jasa dalam rangka membuat pernyataan tentang diri mereka. Salah satu teori yang paling menarik bagi pemasar adalah teori yang diusulkan Daniel Katz, yang mengidentifikasikan 4 fungsi sikap, yaitu 1. Fungsi utilitarian. Seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat atau menghindari risiko dari produk. Fungsi ini mengarahkan sikap untuk mendapatkan pengakuan positif atau untuk menghindari risiko. Manfaat produk bagi konsumenlah yang menyebabkan seseorang menyukai produk tersebut. Kedua, fungsi mempertahankan ego. Untuk melindungi seseorang, citra diri atau self-image dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Sikap akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan citra diri dan mengatasi ancaman. 3. Fungsi refleksi nilai. Untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan opini dari seseorang. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan membelinya. Pengetahuan yang baik mengenai produk sering untuk mendorong seseorang menyukai produk tersebut. Sikap positif terhadap suatu produk mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. C. Karakteristik sifat. A. Sikap memiliki objek. Dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek tersebut, bisa terhubung dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran, seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, pengguna media, dan lain-lain. B. Konsistensi sikap. Gambaran perasaan dari seseorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya, karena sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. C. Sikap positif, negatif, dan netral. Sikap positif dapat menyukai atau menerima suatu hal. Sikap negatif, sikap yang tidak menyukai suatu hal. Sedangkan bersikap netral berarti tidak memiliki sikap terhadap suatu hal. D.
Intensitas sikap. Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaannya terhadap suatu produk. Resistensi sikap. Seberapa besar sikap konsumen bisa berubah. Pemasar perlu memahami resistensi konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang kuat. D. Karakteristik konsumen. Yang pertama ada demografi. Konsumen dikelompokkan berdasarkan demografi, kelas sosial, etnis, usia, pendidikan, penghasilan, agama, dan lain-lain. Yang B. Preferensi pembelian produk. Konsumen dikelompokkan berdasarkan preferensi pembelian, seperti keluarga, teman, kelompok, atau organisasi, dan lain-lain. C. Persepsi manfaat produk bagi konsumen. Konsumen dikelompokkan berdasarkan manfaat preferensi produk, manfaat inti produk, dan atribut produk. D. Gaya hidup konsumen. Konsumen dikelompokkan berdasarkan gaya hidup sehat, gaya hidup sosialita, gaya hidup orang kota, orang desa, orang modern, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen. 1. Pengalaman. Dengan memberikan sampel cuma-cuma kepada konsumen yang bertujuan agar konsumen mengalami atau merasakan produk baru dan sesudah itu mengevaluasinya. 2. Kepribadian. Kontak dengan keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya juga berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dan sikap seseorang. 3. Informasi dari media massa. Untuk mempengaruhi sikap audiens yang merupakan konsumen atau calon konsumen perusahaan, sikap dapat terbentuk dari jenis media massa yang digunakan untuk menginformasikan informasi tentang produk. Proses pembentukan sikap konsumen. Menurut William McGuire, ada 5 tahap pengolahan informasi. Yang pertama, pemaparan atau exposure, yaitu yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut melalui panca inderanya. 2. Perhatian atau attention, yaitu kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. 3. Pemahaman atau comprehension, yaitu interpretasi terhadap makna stimulus. 4. Penerimaan atau acceptance, yaitu dampak persuasif stimulus kepada konsumen. 5. Retensi atau retention, yaitu pengalihan akan stimulus terhadap ingatan jangka panjang. Selain itu, juga ada 3 bidang dalam pembentukan sikap, yaitu 1. Bagaimana sikap dipelajari. Berbagai teori pembelajaran memberikan pandangan yang unik mengenai bagaimana sikap terbentuk. 2. Sumber-sumber yang mempengaruhinya. Pembentukan sikap dipermudah oleh pengalaman pribadi langsung dan dipengaruhi oleh berbagai gagasan dan pengalaman teman-teman maupun anggota keluarga, dan keterbukaan terhadap media massa. 3. Faktor-faktor kepribadian. Kepribadian individu memainkan peranan penting dalam pembentukan sifat. G. Strategi mengubah sifat konsumen. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh produsen untuk mengubah sikap konsumen, yaitu 1. Mengkombinasi beberapa strategi. Strategi pengubahan sikap sering dilakukan dengan memaparkan beberapa fungsi sikap untuk menarik perhatian konsumen, sehingga mereka terdorong untuk mengubah sikapnya. Hal ini dilandasi oleh beragam faktor yang menyebabkan seorang konsumen menyukai atau tidak menyukai produk. 2. Mengoperasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa. Berbagai kelompok atau peristiwa nasional dan internasional sering menimbulkan sikap positif konsumen terhadap kelompok atau peristiwa tersebut. 3. Memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Konsumen seringkali memiliki sikap yang berlawanan terhadap suatu produk. 4. Mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Suatu produk seringkali dikenal oleh konsumen karena popularitas atribut yang memiliki fungsi spesifik atau yang dikenal dengan situasi pemakaian khas. 5. Mengubah kepercayaan merek. Untuk meningkatkan sikap konsumen dengan mengubah persepsi atau sikap konsumen terhadap merek produknya.
6. Menambahkan sebuah atribut pada produk. Bisa dilakukan dengan memberikan atribut baru pada produk. Dapat memberikan cita positif kepada konsumen bahwa produk tersebut selalu positif dan inovatif. 7. Mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Dengan membangun sikap positif secara keseluruhan terhadap suatu merek. Kesimpulan, sikap konsumen adalah suatu mental dan saraf yang berkaitan dengan perasaan untuk menanggapi diorganisasikan melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarah dan atau dinamis terhadap perilaku. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, opini dari seseorang. Konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan membelinya. Sikap positif terhadap suatu produk mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Sikap memilih objek dalam konteks pemasaran. Sikap konsumen harus terkait dengan objek tersebut bisa terhubung dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, pengguna media, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.